Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uh, aftermarket yang kualitasnya lebih baik daripada bawaan pabrikan ya. Ya tentunya sekarang sudah pada tahu lah ya, bahwa kualitas merek aftermarket itu nggak selalu lebih buruk daripada yang bawaan pabrikan. Kalau zaman dulu ada part KW1, KW2 ya, nggak ada yang lebih baik dari pabrikan. Kalau sekarang justru ya, untuk beberapa part itu ada yang lebih baik dari pabrikan. Nggak berarti yang lebih jelek dari pabrikan itu sudah hilang, masih ada. Tapi untuk mereka yang memang membutuhkan yang lebih awet, itu ada ya. Ya tentu yang lebih awet itu biasanya juga lebih mahal. Dan biasanya yang barang-barang lebih awet ini hanya untuk barang-barang yang seringnya generik, bisa untuk motor lain juga, nggak hanya di satu tipe saja. Terus apa maneh ya, motornya populer. Jadi untuk nyari part misalnya motor langka Suzuki Next 2 ya sulit, yang khusus Suzuki Next 2. Tapi untuk yang bisa generik, bisa campur-campur, bisa sembarang motor ya ada lah. Kalau part yang bisa sembarang motor ya itu contohnya spion, ban gitu ya. Jadi kalau untuk ban itu pilihannya nggak cuma yang dari pabrikan aja lah, semua orang tahu ya. Mau merek yang lebih awet dari punya pabrikan ada, lebih ngegrip dari punya pabrikan ada, yang lebih empuk ada, yang lebih cocok untuk ngebut ada, yang apa mana leban sembuh lah wis kok ngono. Yang lebih gede juga ada, lebih gede lebih kecil juga ada. Kalau ban semua orang sudah tahu lah. Terus yang lebih spesifik lagi mungkin ya contoh kampas rem. Kampas rem itu merupakan part yang istilahnya bisa untuk banyak motor juga ya, yang tapi tipe-tipe tertentu. Jadi misalnya kayak contohnya NMAX ini, rem, kampas rem belakangnya itu kompatibel dengan kampas rem depannya motor Yamaha Fiction apa mana MX King atau apalah gitu ya. Yang di motor Honda juga ada persamaannya. Oh, yang Next 2 bisa pakai ini, punya sama dengan mana gitu ya. Jadi di model-model tertentu. Untuk kampas rem ini pilihannya ya juga banyak juga. Mau cari yang lebih pakem, ada yang lebih enggak pakem, ada yang pakemnya waktu ditekan sedikit, ada begitu ditekan keras nggak jadi nggak pakem juga ada. Karakteristiknya macam-macam. Kalau kampas rem sendiri penulis bagi karakteristiknya antara kalau sedang tidak direm itu menghambat atau tidak. Setelah itu kalau musim hujan menghambat licin atau tidak. Kalau dingin itu selip atau tidak ya. Karakter-karakter itu tidak bisa dapat semuanya bagus ya. Jadi yang licin waktu hujan itu punya biasanya, karena ada juga yang enggak. Biasanya ketika ketika motor itu didorong pakai tangan terasa enteng. Walau ada juga yang bukan kewalian ya. Jadi antara tuas rem ditekan atau enggak itu ya harus dibedakan untuk kampas rem itu. Penulis sendiri lebih pilih merek Federal, karena merek Federal itu ketika tuas rem nggak ditekan, ketika motor bebas gitu,
mudah didorong ya. Merek merek Indo-Parts yang penulis pakai sekarang untuk rem belakang itu agak menghambat. Jadi ya menurut penulis nggak bisa begitu awet lah ya. Jadi kalau ada kampas rem terus menghambat ketika tuas rem tidak ditekan, itu antara kampas remnya yang cepat habis atau cakramnya yang cepat habis. Jadi kalau didorong itu berat, pasti antara kampas remnya cepat habis atau cakramnya cepat habis. Cuma biasanya keunggulannya waktu hujan itu pakem, kalau dingin itu pakem. Cuma ya lagi-lagi ya mau yang habis mananya dulu. Nggak selalu yang lebih mahal lebih baik ya, tergantung dari kebutuhannya. Terus dari kampas rem menginjak ke suspensi. Kalau soal suspensi, yang paling banyak tentunya adalah suspensi belakang. Nah, suspensi belakang ini lebih ke model ya, model yang single suspension untuk belakangnya, yang panjangnya 300 mm, terus single suspension yang 330 mm. Ada juga yang double suspension 300 mm dan double suspension 340 350 mm gitu ya. Modelnya bisa antar merek tapi spesifik. Nah, kalau suspensi ini penulis sebut dibanding dengan ori pabrikan itu jauh lebih baik ya. Walau itu keras, walau itu ya, levelnya agak rendah, tapi kalau untuk soal suspensi ini menurut penulis jauh lebih baik daripada punya pabrikan. Kalau kampas rem masih ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya. Kalau yang merek nggak jelas ya, walau itu mahal ya bisa aja kalah pakem dengan bawaan. Tapi kalau sudah suspensi, saelek-elek suspensi itu ya setara lah dengan pabrikan. Orang itu juga kadang ya sudah tahu suspensi bawaan itu merek KYB, belinya kok KYB juga gitu loh. Kayak gak ngerti ya suspensi ini bawaan motor itu kualitasnya bukan kualitasnya, cara kerja nih, teknologi nih itu paling rendah. Jadi kalau untuk suspensi, penulis rekomendasinya adalah pakai aftermarket ya, karena aftermarket itu biasanya double action. Kalau bawaan motor beberapa itu single action. Jadi untuk suspensi ya kalau mampu beli ya belilah. Ya sekalipun nggak mampu ya golek lah, cari yang harga murah. Karena yang harganya sama dengan punya pabrikan itu ya kadang kualitasnya jauh lebih baik ke sono tabungnya. Jadi punya pabrikan itu untuk suspensi harganya mahal tapi kualitas kurang baik. Terus apa maneh? Kok gak urut ya? Ya wis lah, gak ngurus. Soal busi ya. Busi, untuk busi itu ya merek aftermarket biasanya ya pilihannya itu aja sih. Untuk pilihan busi nggak begitu banyak. Tapi menggunakan aftermarket bisa dapat yang lebih baik lah. Karena untuk busi sama pabrikan dipilihkan yang modelnya paling rendah. Businya adalah busi nikel. Busi nikel dibandingkan dengan busi tajam itu kelemahannya adalah bentuk percikan apinya itu lebih lemah. Jadi membutuhkan voltase lebih besar untuk yang model nikel ini, apalagi ketika ausnya elektrode membuat gap antara
elektrode satu dengan yang lain, jadi makin lama makin besar. Ya, ini membuat busi makin lebih sulit menyala lagi. Jadi pakai busi yang lancip itu bisa memberi performa lebih baik. Tapi tentu nggak sembarangan. Kalau untuk soal busi ini wajib sekali untuk mendapatkan heat range yang tepat. Nah, ya repotnya rekomendasi heat range dari penjual itu bisa salah. Kalau salah, masih itu harganya businya tiap biji 300.000 ya. Busi motor 300.000. Itu tetap aja malah jadi nggak enak. Busi baru enak kalau heat range-nya tepat. Kalau sudah tepat, pasti performa meningkat. Jadi kalau soal gitu, mending beli model murahnya dulu. Kalau misalnya kita nggak tahu heat range yang tepat berapa, terus belajar untuk mengenali, oh ini heat range-nya ketinggian, oh ini heat range-nya terlalu rendah. Kalau sudah belajar soal itu, kita terus amati, rasakan, oh kalau enak pakai ini, enak pakai ini, gitu ya. Terus habis itu barulah beli busi yang mahal. Part aftermarket berikutnya, kalau untuk dalaman mesin yang lain ya, yang paling banyak itu adalah piston, silinder, dan ring piston, sak paket lah. Ring piston, kuncian piston, pinnya piston ya, itu. Jadi kalau sepaket itu, nah ini pilihannya macam-macam, dan secara kemampuan tergantung dari merek. Nah kebanyakan yang orang-orang itu kalau beli biasanya sekalian bore up. Tapi tentu yang namanya bore up itu kompleks ya, karena harus ganti dengan ECU racing. ECU racing ini juga nggak sederhana. Kalau motor didesain untuk punya ECU, didesain untuk ini, ya wes cocoknya untuk motor itu saja. ECU-nya Honda Supravit nggak cocok dipergunakan di Honda Beat. Walau penulis sendiri menduga ada kemungkinan ya iso-iso ya. Tapi ya orang kalau soal ECU nggak tahu ganti-ganti ya. Untuk Honda Beat ya Honda Beat, nggak dipakai Vario ataupun sebaliknya. Walau soketnya kompatibel 100% pun nggak akan dicoba. Entah ya, tapi kebanyakan orang itu seperti itu. Nah kalau ECU racing itu ya harus disetel, karena untuk menyesuaikan dengan karakter motornya. Karakter motor beda-beda ya, jadinya nyetelnya beda-beda. Dan karena kondisi kesehatan mesin beda-beda ya butuh penyetel yang winter. Mungkin pernah dengar ya bahwa biasanya TDR yang ngomong, oh kalau pakai ECU BRT itu idlingnya gak enak, nah, idlingnya bermasalah gitu ya. Kalau pakai merek TDR enak ya, itu sebenarnya lebih dari keahlian tunernya ya. Ya balik lagi lah, kalau untuk ECU itu bikin rumit lah. Masuk TDR pun pasti ada sulit-sulitnya ya. Makanya orang kalau mau bore up itu kadang ragu, nanti takut mesinnya jadi ada penyakit ini gitu. Tapi ya kemudian akhirnya mereka milih pakai standaran saja yang plug and play. Nah yang plug and play pun sebenarnya cukup banyak opsinya ya. Kalau mau yang lebih baik dari pabrikan sebenarnya ada, cuma jarang ya, karena piston silinder itu lebih ditujukan untuk mereka yang bore up. Kalau produk bore up yang lebih baik dari standaran itu banyak. Jadi
Untuk kelas nomor satunya kalau silinder ya Nikasil, yang silindernya dilapisi nikel. Setelah itu yang linernya dilapisi baja. Setelah itu lapis diasil, tapi lapis diasil jarang sekali ya. Lebih banyak yang lapis baja, karena ya baja itu untuk ketahanan. Pistonnya sendiri ada yang piston apa jenenge, forging, ada yang casting. Forging belum tentu lebih bagus kalau butuhnya adalah untuk tidak vampiroli, bukan vampiroli, fuel dilution. Kalau ingin menghindari fuel dilution, maka pistonnya lebih baik pakai piston casting. Karena kalau pakai piston forging itu pemuaiannya jauh lebih tinggi. Nah, kalau pemuaian jauh lebih tinggi biasanya toleransinya dibuat longgar. Itu ya. Nah, fuel dilution itu terjadi karena ya terlalu longgar itu. Kalau yang versi murah-murah ya baca. Kalau untuk penulis sendiri diomongi merek NPP, tapi entah ada merek lain atau enggak. Tentu yang terbaik itu ya kalau diarahkan ke bengkel yang sip banget, terus pakai apa jenenge, pakai boringnya merek J Racing atau apalah itu ya, boring yang baja pemuaiannya sangat minim sekali. Mungkin dibantu dengan piston merek Mitron kali ya, untuk toleransi bisa 0,01 mm kalau nggak salah ya, lupa penulis. 0,1 mm mungkin ya, lali. Terus untuk aftermarket berikutnya ya, untuk kalau motor matic ya kirian, kalau motor lagi ya gear itu ya, gigi depan gigi belakang. Gigi depan gigi belakang kalau bisa satu set dengan rantainya sekalian. Nah, kalau untuk motor lagi opsi rantai dan gear set ini termasuk cukup sedikit ya, tergantung apakah motor lakinya populer atau enggak. Dan kadang juga adanya yang merek impor, atau sebaliknya adanya malah merek lokal gitu ya, karena motornya nggak terkenal di luar negeri, kan repot itu ya. Terus kalau untuk CVT banyak sekali. Kalau CVT lebih lebih banyak karena beberapa part itu bisa pindah-pindah antar motor. Walau sebenarnya penting sekali untuk mendapatkan ukuran dimensi roller yang pas ya. Tapi sering terjadi kalau roller itu tuker-tuker ya. Motornya Yamaha pakai rollernya Honda, motornya Honda pakai roller Yamaha, dan seterusnya. Seperti juga ya motor Honda pakai kampas gandanya NMAX dan seterusnya. Memang ya kalau soal kirian itu kadang bisa tuker ya, walau nggak semua part. Roller lebih bebas lagi, walau roller biasanya ada khusus. Cuma kalau pilihan roller ada banyak. Pilihan rumah koplingnya itu juga ada beberapa, ada merek apa? Lali. KTC apa maneh? JV wis apa? Kalau yang namanya CVT anehnya ya, penulis kok jarang nemu yang kualitasnya lebih rendah ya dari pabrikan. Mungkin malah kalau untuk merek Honda yang di pasaran biasanya lebih baik. Kalau merek Honda terutama yang awal-awal itu lemah di balancingnya. Jadi biasanya merek aftermarketnya malah sudah lebih balance, sehingga ketika orang pakai bagian part CVT aftermarket, motornya jadi lebih
minim getarannya, lebih apa mana, lebih mulus muter mesinnya, karena secara balancing menurut penulis CVT nya Honda itu kurang begitu baik. Apa mana, kirian sudah. Oh ya, Gardan. Untuk Gardan beberapa motor populer, motor matic itu ada juga ya untuk ganti gear rasio. Ya lagi-lagi untuk keperluan balap sih ya. Penulis sendiri nggak pernah kepikiran ganti gear rasio ya, karena mau diapakan lagi. Kecepatan 113 itu rasanya wes ngepas ya. Lebih kencang lagi kalau dalane, lebih pelan lagi ya, karena ini kadang jalannya biasanya 110 ya biasanya, karena jalannya ada lengang tapi nggak terlalu lengang, jadi kecepatan yang bisa dicapai biasanya 110. Tapi kalau yang lain-lain yang bisa lengang sekali sehingga bisa bermenit-menit gaspolnya, ya tentu bakal lebih pilih ganti misalnya gear rasio ya. Antara CVT dan gear rasio menurut penulis lebih mending coba gear rasio saja dulu. Kalau misalnya terasa terlalu berat ya upgrade mesinnya power up. Kalau modif yang lain-lain aftermarket untuk kabel busi menurut penulis jangan ngejar di situ ya. Jangan ngejar di listriknya, karena kalau sudah sampai listrik komplikasinya jadi banyak. Misalnya ECU-nya harus mendukung. Kalau pakai ECU standar itu resiko rusak itu ya. Jadi ECU-nya harus ECU racing yang memang didesain kuat untuk pemanasannya tersebut. Yang ada pendinginnya juga kalau perlu. Oh mana? Kayak kabel setan macam-macam ya, itu terserah masing-masing lah ya. Kalau penulis sendiri ya modifnya paling berkapasitor sama silek ini wis puas untuk tenaganya. Apa mana lain-lain ya aksesori ya, namanya aftermarket ya aksesori sak birang-birang. Aksesori itu lebih banyak daripada modif yang untuk fungsionalnya kendaraan. Tuas rem macam-macam. Kalau menurut penulis selama ini ya biasanya kelemahan terjadi lebih ke misal pemilihan minyak rem, terus pemilihan kampas rem. Dua itu ya, begitu dua itu diperbaiki jadi lebih baik. Kalau masih kurang selang remnya, wes itu nggak banyak-banyak. Oh mana? Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.